Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ginardra Hanifan Rauf dengan NIM C2401221101. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan membuat pengganti praktikum kedua mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Perairan MSP 1335 pada tatap muka minggu kedua. Di sini membahas algoritma dan dasar pemrograman. Pengertiannya, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Yang kedua, logis merupakan kata kunci logaritma. Yang ketiga, langkah-langkah dalam logaritma harus logis dan dapat bernilai salah atau benar. Konsepnya, algoritma merupakan dasar dalam menyelesaikan suatu masalah secara terstruktur, efektif, dan efisien yang dapat diselesaikan komputer. Langkah-langkah algoritma: yang pertama, menganalisa dan memahami suatu permasalahan; kedua, merancang algoritma; ketiga, membuat program komputer; keempat, menjalankan program secara rutin; dan yang terakhir, melakukan dokumentasi. Kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, setiap langkah harus bersifat pasti atau tertentu, yaitu definite. Lalu terdapat setidaknya satu keluaran output, tiga, terstruktur dan sistematis, dan yang terakhir memiliki kriteria untuk menghentikan proses. Notasi untuk algoritma. Yang ada uraian deskriptif, pseudocode, diagram alir yaitu flowchart. Di sini dapat dilihat ada beberapa notasi yang terdapat pada gambar. Lalu basic. Basic merupakan singkatan dari Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code yang dikembangkan oleh John G. Kearney dan Thomas E. Kurtz pada tahun 1960. Basic merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi, high-level language, yang orientasinya ke pemecahan masalah, problem-oriented language. Tujuan dari Basic sendiri menyediakan akses pemrograman bagi programmer yang bukan kalangan teknologi, mengatasi masalah kerumitan yang melekat pada bahasa pemrograman terdahulu. Modus operasinya ada dua. Yang pertama, direct mode, langsung diproses per perintah dan hasil langsung ditampilkan. Lalu indirect mode, pemrograman dibuat terlebih dahulu, baru kemudian diproses urutan proses berdasarkan nomor baris. Statementnya ada beberapa contoh, yaitu let, memasukkan sebuah nilai ke dalam suatu variabel; rem, memberikan komentar pada program; print, menampilkan hasil pengolahan pada layar; input, memasukkan nilai dari variabel; goto, mengubah urutan eksekusi program ke baris tertentu; read data, membaca deretan nilai yang berbeda jenisnya; dan yang terakhir if then, instruksi bersyarat. Ada konstanta. Yang pertama, numerik. Nilai numerik yang sudah pasti di dalam program ditulis dengan angka tidak di antara dua petik. Lalu non-numerik, nilai yang disajikan dalam tanda petik 2 berupa huruf. Konstanta numerik ada integer konstan yang definisinya konstanta yang berupa nilai numerik bulat berkisar dari 32.768 sampai dengan 32.767. Contohnya print minus 255 tambah 500 sama dengan 245. Oke. Single precision fixed position point constant. Konstanta numerik dibilang real positif maupun negatif yang mengandung nilai pecahan besarnya 7 digit atau kurang, seperti 82,1. Lalu double position fixed point constant. Konstanta numerik dibilang real positif maupun negatif yang mengandung nilai pecahan besarnya 8 digit atau lebih, seperti minus 5,15183785598 atau 5555,1235. Lalu yang terakhir floating point constant. Konstanta numerik pecahan yang ditulis menggunakan bentuk eksponensial seperti 123,45678 yang berarti 0,0012355678. Ada perintah dasar ya, seperti list menampilkan isi program di layar, run menjalankan program, save menyimpan program, load mengambil program yang telah disimpan, new memulai program baru, cls membersihkan layar, dan sistem keluar dari basic. Variable. Syarat penulisannya, karakter pertama dimulai dengan huruf panjang maksimal 40 karakter, tidak mengandung spasi atau karakter seperti dolar, persen, tanda seru, pagar, dan tanda bintang kecuali variabel string. Nama variabel tidak boleh sama dengan reserved word atau statement perintah. Variabelnya ada string, simbolnya adalah dolar,
Disebut sebagai variabel alphanumerik. Memori yang dibutuhkan dalam string adalah 3 byte. Integer dengan simbol tanda persen, variabel yang dapat menampung bilangannya bulat dari minus 32768 hingga 32767 dengan memori yang dibutuhkan 2 byte. Long integer dengan tanda dan, variabel yang mampu menyimpan bilangan bulat dengan jangkauan yang lebih luas dibanding integer dengan memori yang dibutuhkan 4 byte. Single prediction dengan tanda seru merupakan dasar dari variabel dalam bahasa basic, memiliki ketepatan hingga 7 digit dengan memori 4 byte. Dan double precision dengan simbol tanda pagar, variabel dengan ketepatan 15 digit dengan memori yang paling besar 8 byte. Contohnya, jika saudara membeli ikan dari pasar ikan higienis dalam jumlah tertentu, maka akan memperoleh diskon dengan ketentuan sebagai berikut. Diskon 0% bila pembelian ikan kurang dari 10 kg, diskon 10% bila pembelian ikan 10 hingga 30 kg, diskon 20% bila pembelian ikan lebih dari 30 kg, di mana harga per kilogram ikan ada 50.000. Di sini dengan penyelesaiannya, kita masukkan yang pertama itu dimulai, lalu baca X, di mana X itu kalau kurang dari 10, maka X hanya 50.000 yang keluar. Jika tidak, maka jika X ada di antara 10 dan di bawah 30, maka X akan dikali 0,9 dan hasilnya dicetak. Jika tidak, jika X-nya lebih besar daripada 30, maka X akan dikali 0,8 dan dicetak dan berhenti di situ. Contoh yang kedua akan saya praktekkan pada basic sendiri. Di sini ada tampilan basic. Yang pertama, kita buat langkah-langkah seperti berikut. 10 untuk memulai yang pertamanya. Timothy. Kita di sini masukkan input. Kita harus menggunakan caps lock. Lalu kita tanda petik. Kita tulis nama kamu. Tanda petik lagi untuk ini, lalu kita spasi dan tanda petik koma dan nama string. Lalu yang kedua, input lagi, kita masukkan tanggal lahir, tempat tanggal lahir, dan kita titik koma lagi dan ttl string. Lalu yang ketiga, kita input lagi, kita tulis hobi, titik koma hobi string. Dan yang keempat, kita input matkul favorit, lalu titik koma matkul string. Kelima, kita print. Lalu keenam, kita print lagi. Ketujuh, kita print lagi.
Ke-8 kita print nama titik 2. Di sini kita masukkan string nama. Lalu ke-9 kita print lagi ttl underscore, kita masukkan ttl string. Ke-10 kita masukkan print hobi string. Dan ke-11 kita masukkan print lagi, lalu kita masukkan matkul favorit. Lalu di 120 kita masukkan n. Ini data yang dibutuhkan, lalu kita tinggal ketik run. Dan di sini di kode yang benar kita tinggal run. Nama kamu kita masukkan, tanggal lahir kita masukkan 12, hobi lalu di sini terprint nama, tanggal lahir, hobi, matkul, dan di biota. Dan ini sudah komplit. Sekian video pengganti dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.